Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fauzia Rahman dengan NIM 202053168 kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 12 mengenai penelitian kuantitatif. Pada modul ini, dosen memberikan materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Dan mahasiswa harus memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data, penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, siku adat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Jadi, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan dapat menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang keempat, dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita sering kali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan kita gunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat atau diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini kita bisa melihat komponen dan proses penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kita harus merumuskan masalah. Kita mencari masalah apa yang ada dalam proses tersebut. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu format dan sampel. Yang kedua, pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen itu sendiri akan diuji instrumen. Setelah pengumpulan data, kita akan menganalisis data dan kesimpulan dasar. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya. Melalui pengumpulan data, terdapat keterkaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian berdasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyatakan ruang lingkup untuk membatasi
kombinasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Contoh perumusan masalah. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru, dalam hal ini sistem core banking, tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar fakta-fakta tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Contoh ruang lingkup masalah. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini juga disebutkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer self-efficacy, norma subjektif, perceived useful, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah. Menurut Kakek Sugiono tahun 2007, bentuk masalah dapat dikelompok atas 3 kelompok, yaitu rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah deskriptif. Seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PPA? Dan masih banyak lagi. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah asosiatif, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Saat ini, era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat ditahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah. Nah, di sini penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tersebut. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama, variabel bebas atau independent variabel, biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variabel, disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya.
Tinjau dari sifat variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka dapat kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kualitatif. Yang kedua, variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kualitas akan menghasilkan data kualitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel. Yang pertama, berdasarkan kategorikal yaitu binari atau dikotomus, yaitu variabel mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Yang kedua, nominal atau non-ordered polytomus. Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Yang kedua adalah variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Berdasarkan data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan ordered polytomus. Yang ketiga adalah variabel ukur atau metric variables, memiliki bentuk sebagai berikut, yaitu yang pertama, interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya, untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satuan skala. Yang kedua, rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dari seluruh jenis variabel atau nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat seperti pada tabel 1. Selanjutnya adalah pembagian data dalam suatu variabel. Data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri ada nominal dan ordinal, sedangkan kuantitatif ada interval dan rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan suatu ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Beberapa item yang mengelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitasnya saja. Pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama. Dari data yang dikumpulkan, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid, begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Gambar 3 adalah bentuk validitas dan reliabilitas. Sekian presentasi atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.